tahu bilang juga suruh kembali sama Bang Iri. Dia suruh apa rupanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali bisa bersua dengan teman-teman yang ada di studio, juga para pemirsa podcast dan talkshow Triple S Jurnal Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang menarik. Tidak hanya menarik, tapi juga sangat substansial bagi perjalanan politik bangsa kita, yaitu apakah memang sebaiknya pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota dikembalikan saja ke mekanisme DPRD atau tetap pemilihan langsung. Nah, bersama kita sudah ada 3 narasumber yang tidak saja relevan tapi memang sangat menguasai bidangnya. Paling dekat dengan saya adalah Dr. Wajio yang sudah melanglang buana kemana-mana menjadi narasumber sosial politik. Kemudian di sebelah beliau, kalau PSI biasanya Bro ini, Cornelius Juli, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kemudian ada juga ini Nenggolan harus panggil Bapak Uda, Bapak Uda Sohibul Ansor Senegal, pengamat politik, dosen UNSU ya, udah ya. Jadi langsung saya buka dengan yang terdekat dulu lagi. Kemarin kan menjadi mengemuka lagi wacana ini setelah disampaikan oleh langsung Presiden Prabowo Subianto di kesempatan Golkar. Sebetulnya beliau merespon pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Golkar bahwa sebaiknya DPRD sajalah kembali memilih kepala daerah. Bagaimana sebetulnya Bapak sebagai akademisi melihat wacana ini? Iya, pertama tentu kita harus melihat secara atau memahaminya secara detail ya. Karena memang sebagai seorang presiden, Prabowo ketika melemparkan satu isu ini kan cepat ditangkap ya, dan menjadi polemik secara nasional yang saya kira ini akan menarik perhatian berbagai pihak. Dan tentu apa yang disampaikan itu menurut saya memang harus betul-betul diberi perhatian ya, baik oleh partai politik, legislatif, masyarakat umum, bahkan tentu saja perguruan tinggi untuk melihat seberapa besar kemungkinan apa yang beliau sampaikan itu bisa diwujudkan untuk kita. Tapi bagi saya tentu ketika wacana atau apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu disampaikan, pasti ya di belakang beliau ini sudah memikirkannya gitu ya. Tim atau orang-orang yang membicarakan itu pasti sudah membicarakan atau sudah melalui barangkali mungkin kajian versi mereka, tetapi dan mengevaluasi ya berbagai praktek demokrasi tanda petik langsung yang dipraktekkan melalui pilkada. Nah, ini menarik karena sebenarnya bukan isu yang baru ya. Sebab isu ini sebenarnya sudah isu lama dan coba diketengahkan lagi gitu ya, dan sayangnya barangkali memang apa yang disampaikan itu kita masyarakat belum melihat secara detail kira-kira apa persoalannya gitu ya, apa dampaknya gitu. Nah, oleh karena sebenarnya bagi saya membuka kesempatan kita untuk lebih detail, terutama kelompok-kelompok akademik di perguruan tinggi harus memikirkan ya dan melakukan kajian-kajian secara menyeluruh ya mengenai itu positif dan negatifnya. Apakah memang kita harus kembali lagi ya, seperti itu gitu ya, bahwa kepala daerah harus dipilih oleh DPRD gitu ya, dan apa sisi positifnya dan juga sisi negatifnya gitu dengan pilkada yang dilakukan diberikan kesempatan pada masyarakat secara langsung sebagaimana telah diberikan pada minggu-minggu yang lalu gitu ya. Pertama tentu bagi saya kita harus melakukan kajian terdahulu gitu ya, terutama masyarakat
dengan melibatkan perguruan tinggi, bahkan partai politik juga nanti bisa bekerja sama gitu ya dengan perguruan tinggi untuk melihat apakah pentingnya, urgensinya pengembalian seperti itu. Sebab kalau merujuk Undang-Undang Dasar sebenarnya tentang pasal 18 itu kan Dasar 45 ya, pemilihan kepala daerah itu kan hanya dinyatakan dilaksanakan secara demokratis. Nah kalau demokratis ini kan dalam perspektif demokrasi kita bisa mengkategorikannya dalam demokrasi yang langsung atau demokrasi perwakilan. Nah, kalau yang demokrasi yang langsung yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu dengan melalui pilkada. Kemudian demokrasi perwakilan tentu saja ini melalui perwakilannya. Di Indonesia perwakilannya itu direpresentasikan oleh legislatif. Nah, tetapi ada beberapa negara lain itu merepresentasikannya pada partai politik. Contoh misalnya ya, di Malaysia, kalau kita lihat sebagai sebuah perbandingan, di Malaysia itu memang tidak ada pilkada. Jadi ketika pilihan raya umum, ya di sana sebut pilihan raya, pemilu itu pilihan raya. Kemudian saya banyak melakukan kajian juga di sana itu. Jadi ketika ada pilihan raya, memilih anggota legislatif, gitu, baik di tataran negeri ataupun di parlemen, di dalam waktu yang bersamaan, ketika diumumkan siapa yang memiliki kursi terbanyak, maka otomatis punya kesempatan untuk dipilih atau memilih calon menteri besarnya. Di sana itu gubernur ya, setingkat level gubernur itu disebut dengan menteri besar, Kelantan, Pineng gitu ya, dan beberapa negeri lain itu kan seperti itu. Jadi platformnya sudah jelas. Hasil pemilu atau pilihan raya itu memberi kesempatan kepada partai politik dengan jumlah kursi atau jumlah kursi terbanyak itu memiliki kesempatan yang besar untuk bisa menentukan kepala daerahnya. Dalam kaitan ini yang dipilih itu adalah kepala daerah yang disebut dengan menteri besar. Gitu. Jadi masyarakat tidak disibukkan lagi pasca pilihan raya itu siapa yang akan menjadi kepala daerah atau menteri besar itu, karena otomatis dengan ketentuan seperti itu siapa kursi terbanyak itu nanti yang akan punya kesempatan didukung oleh partai koalisinya. Gitu. Sebab Malaysia ini kan memiliki sistem politik oposisi. Jadi partai pemenang pemilu dengan koalisinya itu yang akan memimpin negerinya di tingkat daerah atau bahkan sampai di tingkat perdana menteri. Jadi masyarakat tidak disibukkan lagi dengan pasca pemilihan atau pilihan raya itu, tapi otomatis akan nantinya terpilih seperti itu. Yang kita lihat pemilu terakhir kemarin, saya kebetulan menjadi pengawas ya di beberapa negeri di Malaysia itu. Pagi kita dimulai jam 8 pilihan raya, gitu ya. Jam 1 selesai. Saya nunggu gitu sambil keliling. Jam 12 lewat sedikit, gitu ya. Sudah diumumkan siapa yang terpilih menjadi anggota DPRD-nya. Dari mulai tingkat daerah sampai di tingkat parlemen. Dan relatif tidak ada gejolak. Bayangkan, ya dalam waktu demikian singkat, tidak sampai 1 hari lebih, mereka sudah mengetahui siapa yang terpilih merepresentasikan masyarakatnya untuk duduk di ahli parlemen gitu ya, di tingkat negeri dan kemudian juga di tingkat parlemen seperti itu. 1 hari. Kita menunggu berapa lama? Ya, saya kira itu sebulan lebih kita ini. Gitu. Jadi sudah kita menunggu waktu dengan proses yang demikian banyak konflik, ya, demikian juga dengan nunggu waktu. Maka kemudian kita disibukkan lagi dengan beberapa isu dan persoalan sehingga kemudian pemilihan atau pengumuman siapa yang anggota legislatif itu jadi lama. Gitu. Bayangkan dalam praktik demokrasi, ya, semakin lama jenjang waktu gitu ya, pengumuman siapa yang akan duduk sebagai anggota legislatif dan kemudian juga penetapan sebagai siapa yang akan menduduki di kepala daerah, demikian juga perdana menteri, maka akan semakin terbuka kesempatan kebocoran-kebocoran hasil pemilu itu, gitu. Karena waktu ini bisa digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Nah, oleh karena itu saya kira
studi banding ya, atau membandingkan dengan salah satu ya kasus Walisma ini menjadi menarik gitu. Saya tidak ya sambil menunggu nanti ya hasil penelitian yang mungkin boleh dilakukan ke depan, tapi saya malah lebih tidak apa ya, dalam perspektif yang boleh dikatakan melihat apa ya, modelnya Malaysia ini lebih mungkin barangkali bisa dijadikan alternatif. Misal begini, jadi nanti formulasi misalnya kalau ada perubahan di dalam pemilihan kepala daerah, bahkan nanti juga presiden, itu sudah satu paket. Gitu. Jadi siapa nanti yang dalam pemilu itu dengan kursi terbanyak, maka dia punya kesempatan untuk menjadi siapa yang akan menjadi presiden. Demikian juga di bukan mayoritas begitu. Bahkan juga di tingkat bawah, gitu kan? Dan masyarakat tidak disibukkan lagi gitu dengan kondisi-kondisi yang menekankan bagaimana pelaksanaan pemilu dan tentu saja beban keuangan seperti itu gitu. Tapi memang di Malaysia itu kenapa bisa mudah terjadi, karena ada sistem oposisinya di sana dengan pembangkang. Di kita kan nggak ada. Nah, saya kira ini juga menjadi sebuah kesempatan kita ya secara resmi ya untuk memikirkan kembali apakah memang di Indonesia ini, saya kira penting juga untuk ke depan itu diusulkan model sistem oposisi seperti yang diakomodasi oleh undang-undang gitu. Sekalian saya kira kalau memang mau ada perubahan bisa dibicarakan di situ gitu. Sebab memang kita ada terkesan seolah-olah ada sistem oposisi, tetapi sebenarnya tidak ada. Dasarnya itu tidak ada itu gitu. Sehingga warna ideologi jadi tidak kelihatan gitu. Dari mulai tingkat pusat sampai dengan di daerah. Kalau di Malaysia itu kan kita bisa tahu ya bagaimana ideologi di pusat juga misalnya representasi, dan ini menarik karena apa? Ada perbandingan negeri juga. Misalnya contoh di Kelantan itu sampai sekarang saya kira lebih dari 25 tahun ya, itu dipimpin oleh Partai Islam se-Malaysia dengan kursi suara terbanyak di situ. Sementara di negeri yang lain misalnya Penang gitu ya, atau di kawasan-kawasan negeri yang lain itu pas belum tentu. Di Malaysia itu ada 4 negeri yang mayoritas suaranya dikuasai oleh Partai Islam Malaysia ya. Ada Kedah gitu ya, ada Terengganu, ada Kelantan, dan kemudian itu Perlis. Jadi ada 4 negeri yang didominasi mereka, selebihnya itu berbagi. Nah kalau di Penang itu kan barisan perubahan ya, yang sekarang ini didominasi oleh partainya Anwar Ibrahim gitu ya. Sebelumnya partai Barisan Nasional. Jadi sering berganti siapa pemimpinnya bagi rakyat Malaysia itu tidak jadi persoalan. Yang penting memberikan dampak positif gitu. Sebab pasti siapa partai yang memimpin itu, termasuk dengan kepala negerinya atau katakanlah menteri besarnya, dia akan berusaha sebaik mungkin jika terpilih itu untuk berikan terbaik. Kenapa? Kalau dia tidak bagus, otomatis 4 tahun ke depan dia akan dipilih atau tidak dipilih lagi. Jadi dampaknya itu lebih serius. Karena apa? Pressure oposisi ini menjadi dasar kemudian masyarakat bisa memberi penilaian baik atau tidak terhadap partai yang seperti itu. Saya kira memang persoalannya adalah bukan pada pemilihan di DPRD, tapi menurut saya penguatan di partai politiknya. Ini juga akan membantu ketika di dalam pemilu partai politik itu harus lebih serius dia, baik untuk mempersiapkan program partai, menarik calon pemilih, demikian juga sudah mempersiapkan juga siapa nanti yang akan menjadi kepala daerah. Terus terang saja dalam konsepsi kita di dalam pilkada sekarang ini, pemilihan kepala daerah hampir boleh dikatakan itu kan dipilih partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan peraturan undang-undang. Itu kan hanya kira-kira paling lambat sekitar 3 bulan gitu menjelang pilkada. Bayangkan 3 bulan jodohnya ditentukan, dan kemudian dia disuruh memikirkan 5 tahun ke depan pembangunan. Dan terserang banyak kasus juga gitu ya, kepala daerah justru tidak memahami visi misi apa yang mau dia lakukan. Sebab apa? Visi misi itu banyak digunakan atau dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga karena menyinggung partai politik. Iya. Coba gimana dengan Bro Nejar Juli?
Kalau untuk pandangan Pak Pol sendiri sebetulnya sebaiknya terlepas dari bahwa akan perlu kajian ya. Apakah memang sebaiknya diserahkan ke DPRD saja atau bagaimana berdarah-darahnya sebetulnya pilkada langsung ini, tapi orang yang langsung di dalam peristiwanya Ada bagaimana hikmahnya? ada bagaimana ya? Silakan dulu. Jadi izin senior Pak. Pak dosen juga sebenarnya saya memandang apa yang Pak dosen sampaikan tadi itu masih pendapat saya. Karena pertama negara kita ini kan negara kerajaan, Malaysia itu kan negara kerajaan. Sudah tentu tatanan pemerintahan itu pasti beda dengan kita di Indonesia. Kalau kita mau mengadopsi ya langsung aja kita mengadopsinya ke negara demokrasi aja sekalian. Dan itu dia yang Amerika, Prancis, semua gimana kan? Karena kita pahamnya republik tapi demokrasi gitu. Bingung juga kita harus kita adopsi juga dengan demokrasi, jangan kita campurkan ke kerajaan. Nanti kita bingung, makanya saya akan pulang sependapat dengan Pak dosen. Yang kedua, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwasanya ya walaupun kita mengalami kemunduran, dengan kata lain kita harus kembali kepada sistem tatanan pemerintahan yang lalu tentang pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah langkah strategis untuk satu mengajari rakyat kita agar lebih matang dalam berdemokrasi. Karena mohon maaf hari ini Pak, tulang sekali bilang, mohon maaf. Hari ini memang pesta demokrasi yang dihidupkan agar kenikmatan kepada rakyat yang selalu membahas transaksional pada saat pemilihan. Kalau nggak ada transaksional, maka jumlah orang yang pergi ke TPS itu kan turun. Hari ini jumlah orang pergi ke TPS turun karena minimnya transaksional pada pemilihan kepala daerah kita contohkan. Belum lagi pada pemilihan legislatif. Hanya partai-partai tertentu saja lah yang memang sudah memiliki, mohon maaf tanda kutip, kes bangpol yang mampu berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Bagi partai-partai yang baru yang masih belum menunjukkan eksistensi parlemen dan tidak ada partai bangpol, sehingga bagaimana dia mau mengimani partai besar? Ya solusinya apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, ya saya sangat sependapat bahwasanya pemilu itu legislatornya itu yang dipilih partainya saja, biarkan orang-orang partai yang menentukan siapa yang layak duduk mewakili partai. Karena apa? Hari ini mohon maaf, misalnya sama tulang Soebu, saya sudah berpukas di partai ini udah 4 tahun 5 tahun. Tulang baru datang 3 bulan bawa uang banyak untuk bagi ke rakyat yang langsung patut kita duga transaksional terjadi. Mau kita bilang nggak ada, dia ibarat udara nggak bisa dilihat tapi dirasakan bisa, kan gitu. Ada contohnya ada, bukan nggak banyak ada. Ya. Datang tulang hanya datang 3 bulan, bagi-bagi duit. Saya udah bekerja 5 tahun 6 tahun, harus kalah sama tulang yang datang dengan sebuah satu pokok. Nah ini yang menjadi fenomena sebetulnya bagi semua partai politik seperti ini yang saya rasa. Ya. Sehingga dengan berjuang mengatasnamakan nama partai sendiri, ya, orang-orang yang terakhir nanti menurut partai yang sudah berjuang jiwa dan raganya selama 5 tahun ini, itu yang layak untuk didudukkan di parlemen berdasarkan kursi-kursi perolehannya nanti. Nah demikian juga, wah nanti korupsi anggota DPR-nya kalau pemilihan gubernur wali kota melalui DPR, ya biarin aja, yang urusan kan sama hukum kalau memang terbukti korupsi, ya kan? Efek sosialnya kan individu perorangan yang menanggung itu kalau ketahuan sama KPK, sama jaksa, sama polisi. Ya kan walaupun partai juga merasa dirugikan, tapi itu adalah konsekuensi partai yang memilih orang-orangnya untuk duduk di parlemen, kan gitu. Dengan jargon masing-masing anti korupsi tanpa mahar dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang penting harus ditata ulang. Kenapa? Dalam melaksanakan pilkada, pileg, itu anggaran yang dibutuhkan kan sudah sedikit, ya. Dibandingkan dengan DPR yang harus korupsi dan ketangkep dan akan berisiko masuk penjara bagi mereka.
dengan uang yang harus kita keluarkan dalam melaksanakan pesta demokrasi. Toh juga nggak melanggar demokrasi kan, kayak yang disampaikan Pak dosen tadi, Undang-Undang Pasal 18 tadi, kalau misalnya demokrasi boleh terpimpin ataupun gimana, kita nggak melanggar juga. Tapi pernah juga saya dengar bro bahwa problem utamanya sebetulnya bukan sistem langsung atau tidak langsungnya, tapi rekrutmen calon kepala daerah. Artinya kalau memang barang itu tidak bermutu, mau langsung atau menunggu wahyu dari Tuhan, untuk itu juga yang kami lihat. Apa konsep dari parpol sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa rekrutmen yang akan dicalonkan itu akan lebih baik, memang barang jadi. Kalau kayak kami, ya boleh diperiksa, boleh diselidiki. Memang yang paling diutamakan itu adalah komitmen, bukan janji, tapi komitmen. Kalau janji bisa saja jalan, tapi kalau komitmen itu harus dijalani. Apa? Jika seorang kepala daerah yang diusulkan dari PSI, dia mempunyai komitmen, pertama dia harus bisa menciptakan kursi di parlemen lebih besar daripada kursi yang ada. Atau kalau belum ada kursi, dia harus mampu menciptakan 1 atau 2 kursi. Ini komitmen, bukan sama saya, tapi sama ketum, sama Mas Ketum. Yang kedua, dia harus berjanji bisa ikut membesarkan partai melalui menyiapkan kantor-kantor. Ya. Yang ketiga, dia harus bisa membantu meluruskan verifikasi faktual yang akan kita ada juga nanti 2028. Jadi memang ada komitmen tertulis. Ada komitmen tertulis antara paslon dengan kader, sehingga apa? Ya, dengan komitmen ini kita bisa mengawasi pergerakan pemerintah. Artinya orang-orang tersebut jangan hanya karena mohon maaf uang, dia bisa merasa sudah publiknya partai itu, habis itu ngapain lagi aku mesti mengabdi kepada partai. Tapi yang dibangun bukan itu, komitmen yang dibangun. Dan sudah tentu DPP juga dia mempunyai analisa track record orang-orang tersebut, kira-kira kelayakan yang mumpuni, yang bagaimana yang patut diberikan dulu. Dan alhamdulillah hari ini PSI berhasil menciptakan gubernur dan wali kota sekitar 153 orang di Indonesia. Hasil pemilihan kepala daerah kemarin. Ya, tapi itu kan sebenarnya kalau kita bandingkan sama Boyka kan itu masih bagi semua baru ini presentasi kekuatannya berapa? Tapi enggak. Oke, aku sebelum ke udah Sohibul, kenapa tadi menarik kurasa rekrutmen ini bermasalah? Karena dari segi kualifikasi, bayangkan menjadi guru SD itu lebih berat kualifikasi, misalnya di pendidikan, daripada menjadi bupati yang akan memimpin keseluruhan orkestra di daerah. Jadi guru SD misalnya harus S1, tapi jadi bupati yang akan memimpin seluruh orkestra satu kabupaten itu, maaf ya, bukan mengatakan bahwa pendidikan segala ini hanya untuk salah satu contoh betapa bermasalahnya rekrutmen calon kepala daerah. Nah, tapi balik ke soal tadi, pandangan beliau sendiri bagaimana? Apa memang kita balikkan ke DPR lagi, atau kita teruskan dulu berdarah-darah ini demi peningkatan kualitas, karena kita optimis pada saatnya nanti masyarakat sudah lebih bijak, sudah tidak ada uang atau bagaimana? Saya lebih ingin mengajak ke persoalan-persoalan dasar bersumber dari hal yang ditemukan oleh Pak. Sistem politik yang bilang lalu diterjemahkan itu langsung pada daerah. Oh, selangkah lagi itu langsung presiden kan gitu. Karena siapa sih yang tak ingin bupati gubernur ya presiden 2 periode. Kalau di goal ya sulit itu apalagi semuanya kebersamaannya. Dan memang risiko itu kalau kita sepakat selesai masalah. Iya, cuma tinggal PDIP di luar, ya kan? Nah itu satu ya. Tetapi apakah dengan mengambil model ini, model itu, atau mempertahankan hanya apa? Kita mendapat satu cita-cita besar, kepentingan besar, yakni kedaulatan rakyat, hak konstitusional rakyat. Itu yang penting. Jadi kita bisa membanding negara sana negara sini. Tapi yang mana yang paling memungkinkan kita
untuk tiba pada cita-cita besar pendirian Indonesia, kedaulatan rakyat, pemenuhan hak-hak semua rakyat. Kita tidak lupa bahwa Indonesia ini diberati oleh berbagai masalah besar. Terlalu lama dijajah oleh bangsa asing sehingga nggak bisa menentukan diri sendiri, mengenal musuh, mengenal masa depan. Indonesia gagal karena terlalu lama dijajah oleh bangsa asing. Saya kira ada lagi bangsa yang paling sering dari Indonesia. Anak gonta-ganti itu ibarat piala diganti-gantikan cara sini, sehingga muncul penyakit yang disebut dengan sindrom Irlanderity. Apa Irlanderity itu? Lihat bangsa luar hebatnya. Bangsa orang Jawa bilang bumun. Bumun itu apa? Asal ada yang menyala, dia kaget, dia melumpuhkan diri di situ. Rendah diri ya. Ya, rendah diri, MC-nya luar biasa. Post-colonial studies sangat giat untuk membongkar di sini. Menurut saya, Spivak dan lain sebagainya. Selama ini tidak selesai, ini pengekor di mana-mana. Ukuran-ukuran yang menjadi kemajuan bagi dia sangat rendah. Dan cita-cita tertinggi bangsa yang seperti ini, elitnya hanya sekedar menjadi komprador. Apa komprador? Saya beli kopi ini 5.000 di tempat A, saya bawa ke tempat lain, saya jual 7.000, dapat 2.000. Kalah Agen. Hanya itu pandainya. Lihat, from the beginning to the end. Mengapa? Terlalu lama dijajah oleh bangsa asing. Oleh karena itu kita harus bernegosiasi dengan takdir. Walaupun sebetulnya generasi yang melaksanakan penjajahan itu dan hampir nggak ada lagi sekarang, masih pengaruh dalam memori kolektif. Post-colonial studi menunjukkan itu, nggak bergeser kemana-mana. Karena ada 3 raja Jawa di Indonesia pasca kemerdekaan, mereka mengabadikan itu. The first one Soekarno, duduk lali Konco, teman-teman sendiri penjarakan, nggak mau turun dia dari situ. Soeharto, walau dia tidak mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup, nyatanya dia paling lama 30 tahun. Soekarno betul-betulnya mendeklarasikan diri presiden seumur hidup. Dia itu kan paduka yang mulia, tahap apa itu? 50 dokter honoris causanya, yang terakhir dari Muhammadiyah itu ilmu kalam itu tampil itu luar biasa. Itu raja pertama dan raja kedua. Raja ketiga Jokowi ini. Kenapa kita sebut dia begitu? Luhut digunakan sama Bahlil sama siapa-siapa itu. Katakan ada big data yang mendukung secara politik dan sosiologis dan kultural. Pak Jokowi ini successful, harus diperpanjang itu. Kalau nggak diperpanjang, ditambah masa jabatannya jadi 3 periode. Itu kan raja Jawa juga. Nggak mau dia diganti. Walaupun dilawan oleh Mahfud datang klarifikasi. Nggak begitu Pak Presiden, salah itu, diberanikan ngomong. Pak Presiden tidak pernah ngomong begitu. Ya, itu anggaran pemilu sudah diteken, lalu jadwal pemilu sudah ada. Nggak ada Pak Presiden begitu. Di Indonesia daerah yang itu terjadi. Siapa yang paling dekat ngomporin dan menyuarakan itu selalu terjadi. Itu yang terlalu lama dijalankan. Kita harus negosiasi dengan takdir. Bagaimana caranya? Orang-orang muda harus membersihkan clearance itu dari pikiran-pikiran yang orientasi yang menjadi muda dalam bagian sesungguhnya muda. Itu yang pertama. 2, gagal dia untuk berdaulat. Kita merdeka tahun 45, right? Dirimuti ada sekian banyak pertempuran. Ya, di Simago, legend Herman Spoels, orang tertinggi jabatannya, pangkatnya di Indonesia, bukan Belanda, mati dibunuh oleh sahabat muda Pahat. Itu anak buahnya siapa itu yang filmnya dari Sinagabona itu, laskar-laskar yang ada di situ. Akhirnya tahun 49 baru ada sebuah komunikasi politik resmi antara kita dan kekuatan-kekuatan penjajah itu, termasuk Amerika, poros Barat di Den Haag, kalau saya Den Haag, konferensi pencabutan.
Di antara semua keputusan konferensi undang-undang pertama adalah, yuk Indonesia, kalau mau diakui merdeka harus bayar kepada kami 1,8 miliar US dollar. Ada yang bilang 1,3 miliar US dollar. Tahun 2003 baru selesai. Sudah merdeka, tapi masih tunduk pada mereka. Disitulah dilegonya itu Freeport. Sebenarnya nggak ada negosiasi situ. Pak Jokowi bisa bilang bahwa hebat kita untuk kita miliki. Faktanya ada. Oke, jadi balik ke soal apa tadi ya, soal kedaulatan penting. Tapi kemudian outputnya bagi kesejahteraan dan saya akan tiba di situ kalau Anda agak sabar. Oke, siap. Ya. Itu yang kedua. Kita jelaskan dulu mengapa Indonesia tidak bisa move on, dan kemudian apa jalan keluar untuk itu. Sadar nggak? 30-40 tahun yang lalu Indonesia itu berada di atas beberapa negara untuk segala macam urusan. Malaysia belajar. Malaysia belajar. TV padanya pun ada di situ. Emang dari mana itu diambil? Dari sini nih. Lalu kemudian Cina di bawah kita, India di bawah kita. Masa kita setara dengan Vietnam? Kalau sepak bola di Vietnam itu luar biasa, kita mati-matian nonton bersama. Itu kan itu kelas kita. Rusia dulu kelas kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua terlalu dulu demokrasi pemandirian kita ada. Ketiga, terlalu mengistimewakan kelompok kecil yang kemudian menjadi oligarki yang mengendalikan tidak hanya ekonomi, tapi budaya dan politik hingga sekarang. Itulah yang mendikte apapun di Indonesia ini berubah apapun. Undang-undang pasti dia. Dan itu menunjukkan sebuah fenomena lain, yakni penjajahan oleh bangsa sendiri. Oh, masa iya dia bangsa sendiri, mana buktinya? Ayo kita periksa setiap undang-undang itu. 30-50% syarat di dalamnya motivasi untuk menjajah bangsa sendiri. Itu undang-undang Cipta Kerja luar biasa. Bukan hanya dicaci di sini, masuk negara. Di level internasional dicaci maki. Teman-teman dari Harvard itu, apa di situ diam aja memerintahkan lu begitu? Mahasiswa lu udah berdarah, lu diam aja katanya. Demokratisasi pekerjaan, demokratisasi modal, demokratisasi uang, itu tema kita yang nggak mungkin karena kita terlalu sibuk dijajah oleh bangsa sendiri. Yang terakhir adalah tidak mampu untuk mengelola sumber daya dan mendistribusinya secara adil. Semua yang saya sebutkan itu basisnya ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada basisnya. Misalkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45 bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Apakah PSI berharap supaya Xi Jinping datang ke sini bawa uang, lalu di situ baru ada pekerjaan? Tidak. Dia akan bilang, karena partainya patriot, tidak perlu nunggu siapa-siapa. Indonesia harus mampu dengan kekuatan sendiri, kekayaannya, memberikan pekerjaan kepada rakyat Indonesia yang menganggur. Jangan tunggu siapa-siapa. PSI harus ngomong begitu. Kalau dia nggak ngomong begitu, saya akan lawan dia. Karena konstitusi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi. Coba kita interpretasikan. Bertaruh kita untuk interpretasi. Apakah harus nunggu Putin naik dolar, bawa modal ke sini, bawa pekerjaan? Itu karena dijajah. Mindsetnya udah rusak kali berarti. Dijajah. Postkolonialis tadi itu harus ada. Itu persoalannya. Mengapa dia tidak mau full employment? Philip pada tahun 35 mengatakan harus ada pengangguran supaya jangan ada inflasi yang membahayakan. Teori tahun 50 sudah dimajukan oleh ilmuwan lain. Kau menghayat dan studimu hanya terbatas pada negara-negara barat itu saja. Juga benar itu teori itu. Ironis, bunyi Undang-Undang Dasar pasal 27 seperti itu. Tapi Sri Mulyani atau siapapun Menteri Keuangan tiap akan memulai perumusan APBN, dia akan menargetkan pengangguran sekian persen. Luar biasa, dosanya. Rakyat tidak tahu itu, partai politik tidak tahu itu.
Kenapa? Karena kolonialisme itu sangat luar biasa menyelimuti pikiran dia. Indonesia didirikan, ya, pertama untuk memastikan penghapusan penjajahan di atas permukaan bumi, bukan hanya di Sipowolo. Bukan undang-undang dasar ya. Ya, itu pertama. Yang kedua, lindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, manusianya, warga negara dan wilayah. Warga negara lah Bapak, determinan utama didirikan Indonesia. Warga negara, apapun harus dilakukan untuk memuliakan warga negara. Hancur-hancuran pun harus dilakukan demi warga negara. Karena mereka yang mendirikan ini. Dalam teori negara, Pak Wajib akan lebih mahir dari saya mengenai itu. Ada penduduk, ada wilayah, dan kesepakatan mereka mendirikan perikatan itu. Ada orang menambah itu, menjadi menambah itu. Apa katanya? Persetujuan internasional. Gak setuju dia itu, gak bisa itu. Yang ketiga adalah cerdaskan kehidupan, memajukan kesejahteraan. Welfare itu adalah gagasan yang hidup. Yang kalau kita kaji Indonesia, ilmu tertinggi dan penerapan implementasi tertinggi kesejahteraan sosial adalah bansos. Dan bansos itu adalah penjara politik supaya terpilih nanti. Dan itu dianggap bukan program negara, program pemerintah yang sedang berkuasa dan harus dikreditkan ke dia supaya dia menjadi penguasa. Opini dikembangkan ke situ. Tidak begitu. Satu orang warga negara yang menganggur, pemerintah harus bertanggung jawab dan harus nangis. Kita terlalu banyak kejadian. Di negara tertentu, kalau ada anak muda, laki perempuan, sering jalan lewat, pemerintah akan nanya, sini kamu, mana rumah, mana nomor bapak, di telepon bapak. Ini anak yang dua ini kapan dinikahkan? Kita bertanya. Kok campur tangan negara seperti itu? Negara ini kalau kawin besok ini rumahnya kita siapkan. Sini kadang-kadang aja ceritanya mengenai rumah. Apa itu? Bertarung atau apa namanya? Menghayal saja. Bodoh-bodohi supaya dapat uang. Enggak rasional. Nah, ya karena beginilah cara kita untuk mendidik orang yang terlalu dikekoki oleh rasa penjajahan itu. Harus marah. Kemarahan itu. Yang kesekian adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang komoditi itu Pak, salah satu komoditi termahal di Indonesia adalah pendidikan. Nggak begitu. Gratiskan semua itu, bisa Pak? Why not? Berpikir cara itu tidak ada. Kenapa? Penjajahan lagi. Bagi dia kan sama seperti Belanda dulu. Belanda bikin sekolah. Nah, persoalannya kita punya akses ke situ nggak? Ironinya Belanda yang jajah kita maju Pak. Ini kan penjajah, dia penjajah. Hal yang baik-baik kalau kita tiru dari Belanda itu maju kita, maju kita. Dan sampai tahun sekian dulu, sekian 80-an kan dia ada masuk di sini, IGGI atau apa itu yang mengelola di apa di sini. Tetap dia nggak rela kita keluar. Yang kesekian adalah ikut dalam upaya ketertiban dunia, gitu ya. Kita mau lihat dulu apakah langsung tak langsung itu berkaitan nggak dengan isu utama pendirian negara. Itu filosofinya. Pertama, saya masuk ke ayat kedua sekarang. Langsung tak langsung. Konstitusi dari beliau, nomor 2 tahun 2014, kita 2005 pemilihan langsung itu ya. 2014 itu Pak Presiden SBY membuat undang-undang yang merombak pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung. Ada gejolak. Tanggal 30 September undang-undang itu diketok. Tanggal 2 Oktober sudah ada Perpu untuk membatalkan itu. Saya meneken Dewi hak SBY sendiri. Pagi tempe, sore beli, gitu Pak. Artinya mereka tidak tiba pada filosofi mendasar, sehingga hanya popularitas dalam pemilihan itu, argumen-argumen pinggiran, argumen dulu. Makanya rasa takutnya ada. Coba kalau dia berkata
Undang-undang dasar seperti itu. Basis kita mendirikan negara apa? Pancasila. Kalau konsistensi, koherensi, dan korespondensi Pancasila itu mau diukur ketat, maka hanya satu pemilihan langsung, itulah pemilihan legislatif. Selebihnya dialah yang menentukan siapa yang akan duduk di semua jabatan-jabatan tertinggi eksekutif. Ya, sila keempat itu koheren, konsisten, koresponden dengan pemilihan langsung itu. Tidak. Karena tahun-tahun sekian 98 itu ada reformasi, everything about Soeharto harus dianggap jelek, padahal dia melaksanakan formally Undang-Undang Dasar 45, dan itu juga yang dilaksanakan oleh Soekarno. Lalu kita kemudian meminjam apa saja, karena kita akan gumun ini apa yang diajarkan oleh Jimmy Carter yang datang ke sini, pemilihan langsung itu. Pak Presiden, saya anggap tidak populistik memberikan apa itu. Dia bilang mahal, bukan soal mahal dan bobroknya dan brutalnya bukan di pilkada itu bobrok, mahal dan sebagainya. Belajar pada event yang lebih dulu, yang lebih besar. Pilpres paling brutal kan, paling brutal. Bisakah orang ini akan mengantarkan satu suasana demokrasi bagus dan tidak bisa? Kenapa? Konsistensi hukum tidak ada. Mana ada suit secara hukum bagi orang pelanggar itu? Nggak ada. Makin buruk proses demokratisasinya. Dan itu ada ukurannya. Beliau ikut memiliki ukuran itu, integrity of election. Beliau. Jadi persoalan kita adalah, saya setuju dengan gambaran tadi itu, hanya soal efisiensi basicnya, dan mendekatkan kita kepada apa yang dipimpin, yang diminta oleh sila keempat. Itu agak identik kan itu. Amerika juga macam-macam. Di negara bagian itu ada yang beda-beda juga. Jadi tak langsung 100% kita ambil apa itu. Tapi siapa yang punya dosa di sini? Kita memiliki tokoh-tokoh yang bermasalah karena memiliki penyakit sindrom Wiener-Derby. Setiap yang dari luar dianggap. Saya ingin supaya kita cari demokratisasi kita sendiri. Itu yang diminta oleh Pak Prabowo. Untuk itu harus dilakukan perombakan legal framework demokrasi dan politik. Tiga minta dia sakit hati. Apa itu? Pertama, pemilu memilih 20.462 kursi. Dari daerah seperti itu. Tambah 2 kali lipat itu. Separuh dipilih oleh mereka ini, partai politik itu, terserah sama beliau berapa mungkin bandul satu suara terus saja. Kita boleh kan pasar itu nggak ada yang bisa apa ya, karena hukum nggak laku di situ. Pasar itu nggak bisa dikendalikan oleh siapapun kecuali uang. Jadi biarkan 20.462 kursi itu diisi mereka dengan pasar. 20.462 kursi lagi didistribusi kepada organisasi-organisasi berintegritas tanpa pemilu, dan itu adalah affirmative action. Apa alasan affirmative action itu? Sama seperti Indonesia, perempuan itu harus dikasih 30%. Apa alasannya? Affirmative action. Ini apa alasannya? Memang siapa itu tokoh politik? Dengan organisasi-organisasi pendiri negara. Organisasi pendiri negara itu ada belasan. Ada Muhammadiyah di situ, ada NU, ada BK, dan sebagainya. AKBP pun termasuk di situ. Belum ada negara dia menjadi negara. Dibikinnya sekolah untuk tadi. Ya, tiba-tiba datang partai politik. Dia bawa surat, lembaga hukum dan HAM. Ini apa saya katakan. Dan dia bikin ada organisasi yang menandingi organisasi biasa. Dibikinnya itu meo, karena itu ambulan situ. Ributnya dia di situ, tapi kebijakan ambulan dia nggak ngerti. Dia hanya mau di badan ambulan itu ada gambar partai dia. Gawat betul itu. Itu masalah kita yang harus kita didakwa untuk ini. Pertama itu dibagi uang. Apa tujuannya? Sekarang apapun dibilang presiden, jadi berdasarkan pengalaman 10 tahun, pasti oke dari itu. Mereka tidak penyeimbang, Pak. Nggak ada oposisi. Yes man, semua itu stempel. Rugi kan kita? Pasti rugi. Negara yang dikelola
dengan cara seperti itu nggak ada pikiran. Ini hanya satu otoritas yang sangat tidak bisa diapa. Tapi kalau ada parpol-parpol itu diiringi oleh non-parpol, contoh soal dari anggota DPR adalah Senibolan Muda ini diutus ke Jakarta oleh anggota DPR. 3 bulan kemudian dia sudah berada di Singapura dengan konglomerat dan dimaksudkan itu pertemuan untuk bagaimana cara merombak undang-undang investasi. Ketahuan sama HKBP, dipanggil ke kantor DPR, disidangkan. Cek kalah kau sudah out, nggak bisa kau membawa aspirasi HKBP diganti sama yang lain. Ya pasti sudah ada. Sekian persen dari gajimu harus HKBP. Berikan penghargaan kepada pendiri negeri ini. Pendiri negeri itu ada daftarnya sekian banyak belasan orang. Partai politik itu bukan tidak perlu, tapi dia bukan segala-galanya. Yang kedua, berikan partai politik itu 1 triliun per tahun supaya dia tidak menjadi gerakan dana-dana seperti sekarang. Dia tidak perlu hanya hadir pada saat penyerapan pemilu dan dia itu cacok jargon nggak penting. Tapi kalau sudah 1 triliun per tahun itu sampai ke bawah masa hidupnya akan ada kaderisasi yang betul-betul memuliakan itu. Seterusnya adalah bagaimana cara supaya partai-partai politik itu tidak menjadi bagian yang terlibat dalam korupsi yang itu kan Pak Jalan bilang 85 triliun per tahun itu dikorupsi oleh mereka ini partai politik itu. Ayo dibikin hukum yang lebih tegas. Kalau orang-orang ini yang legislator yang membuat hukum yang korupsi, hukumannya harus berat, sama seperti polisi. Kalau dia atau kan itu mengendali hukum itu harus berat. Jadi gagasan Pak Prabowo itu kesambung bilang mengevaluasi semua, tapi kita tidak boleh biarkan berakhir pada pragmatisme sekedar untuk menjamin beliau untuk 2 periode. Padahal tentunya sudah bercita-cita, aku ini cocok lagi sama Raja Jawa Baru ini Wapres. Bagaimana orang pensi baru itu? Nah itu bisa lain ada kan? Namanya politik dalam menjaga tuh lagi macam-macam dan orang kita boleh nyaman karena Gibran itu harus lihat cara untuk mengamankan itu banyak hal dari sisi XYZ yang membuat dia sangat riskan dan saya lihat itu yang sedang dikerjakan oleh Bahlil dan Bahlil itu kita lihat dia sedang memanfaatkan pokoknya Raja Jawa ini yang baru mati kan gitu ya. Kalau Batak harus diblok baru mati dia persoalannya. Jadi dia belajar bagaimana jadi orang biasa. Jadi itu menurut saya. Oke, jadi kita sudah bergerak kepada hal yang sangat filosofis dan mendasar. Kita duga ini eskalasi diskusi kita ini. Nah, yang saya tangkap waktu pidato Pak Prabowo tentu tidak sampai kepada hal yang besar begini. Yang seingat saya yang beliau mention adalah bahwa ternyata biayanya sangat mahal. Kedua, bahwa di tingkat masyarakat menjadi sangat pragmatis. Jadi mereka tidak lagi menilai apa visi misi latar belakang, malah sudah berani bertanya gua di biro yang semacam itu. Nah, kebetulan Pak Warjio, setahu saya juga sudah terlibat langsung dalam monitoring pelaksanaan pemilu pilkada dan pilkada. Sebenarnya dari pantauan Bapak seberapa buruk sebetulnya sudah transaksional yang terjadi dalam pilkada? Mungkin sedikit gambaran pilpres dan pilkada berbeda pada 2 hal seperti sebutkan saya. Pertama, pilpres memang dijamin konstitusi bahwa dia langsung. Tetapi kalau pilkada kan hanya amanat bahwa demokratis. Kedua, soal uang. Memang pilpres tidak mungkin bagi amplop satu-satu karena jumlah pemilih pilpres itu kan luar biasa banyak. Tetapi ketika kemudian tiba pada pilkada yang misalnya hanya 5 kecamatan atau 10 kecamatan, relatif memang bisa sampai di titik itu berapa amplop. Nah, gimana? Jadi ukuran integritas, jadi bukan soal uang aja Pak. Dia pasti mengatakan nanti. Bukan hanya pada uang itu. Jadi bagaimana kalau di sana di negara? Bawaslu itu kan sudah dijelaskan orang bahwa siapa lu, gitu ya. Jadi silakan Pak Profesor Warjio, jelaskan, sejelas-jelasnya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat bisa di dalam berbagai perspektif. Ya, misalnya dari sisi diksi, kita dinina-bubukkan ya dengan pemilu atau pilkada itu dengan diksi-diksi yang memang mendorong orang untuk bersifat pragmatis. Misalnya bahwa pilkada pemilu itu pesta. Oke.
Ya, kalau sudah dalam pesta berarti kan satu kegiatan bersama yang bisa mendapatkan keuntungan. Bawa plastik pula. Bawa plastik, gitu ya. Memberikan sesuatu pakai uang itu kan. Iya. Itu kan jadi bagian yang biasa. Jadi implikasinya apa? Implikasinya itu ketika kita menggunakan pendekatan diksi seperti ini, orang memberi uang, barang-barang jadi sesuatu yang biasa. Namanya pesta. Ya? Namanya pesta gitu. Dan ini selalu digelontorkan. Satu lagi calon kan ada disebut pengantin kan? Itu. Jadi kondisinya kita memang masyarakat dibuat seperti itu. Jadi kalau saya melihat kita dari sisi politik, hal yang sedemikian itu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Jadi ada semacam satu proyeksi dengan mendekatkan diksi itu untuk menciptakan sesuatu seperti Jadi itu. perumpamaan ini desain sebetulnya. Kalau kita dalam perspektif politik tidak ada sesuatu yang tidak dalam konteks desain, makanya tidak ada makan siang gratis. Nah konsepsinya sebenarnya refleksinya seperti itu. Jadi dari mulai penggunaan diksi kita memang sudah didesain seperti itu. Jadi kalau orang melakukan sesuatu, memberikan sesuatu dan dianggap wajar, biasa, walaupun secara hukum itu tidak dibenarkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi diksinya itu. Jadi orang-orang bahasa ya sebenarnya juga ini harus speak up, ya. Berbicara dan memberikan pemahaman terhadap diksi-diksi yang digunakan seperti itu. Karena masyarakat dibawa untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak biasa, gitu, ya. Yang kedua, betul bahwa persoalan kita cuma satu saja. Pemilu kita ini kan memang permasalahan besarnya dari persoalan di integritas. Tadi sudah disampaikan seperti itu. Kalau kita baca ya pakar-pakar integritas yang konsentrasi pada konteks pemilu di berbagai negara seperti Pipan Morris itu, ya memang konsentrasinya hanya integritas saja. Tidak ada pemilu yang berkualitas tanpa ada integritas. Dia gunakan seperti itu. Kita barangkali memang ketika Presiden ya Prabowo menyampaikan pentingnya untuk bisa mengembalikan pilkada itu diberikan dalam konteks DPRD. Sebenarnya juga kita harus ikuti dengan kejujuran gitu, terkait dengan integritas gitu. Apakah pelaksana pemilu penyelenggara ya kan ada 3 ya, KPP, kemudian KPU dan Bawaslu, ya undang-undang memang harus berani jujur gitu ya. Apakah betul-betul mereka ini dipilih secara integritas, punya profesi yang tinggi sehingga dengan mereka ini orang berharap pemilu itu bisa dilaksanakan pilkada dengan baik, ya? Karena ya itu tadi misalnya lu barang siapa gitu ya. Ini bukan hanya terjadi di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional gitu. Nah kalau kemudian itu masih terjadi, integritas pasti akan di belakangkan. Dan dalam bentuk apapun nanti pasti tidak akan pernah kita mendapatkan konsekuensinya dari sisi pelaksanaan pemilu yang berkualitas itu. Saya ingin datang pada beliau, Ya. saja. Oke. Ada rumah datang ke Komisi 2, Ya. dan itu Doli yang memimpin itu secara langsung. Dia bilang ada pengendalian KPU pusat ke daerah-daerah, partai ini dimatikan, partai ini dihidupkan. Itu Pak. Integritas itu Pak. Peserta pun mau didesainnya, bukan berdasarkan lapangan itu. Nah, itu ada Pak, ada rumah itu datang membawa fakta, sido, dan siaran langsung itu langsung di-download. Si Doli di situ. Jadi harga Dan itu dibarengi dengan praktik-praktik yang bukan saja tidak ilmiah, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesehatan. Contoh misalnya, di seluruh negara kemarin sudah sepakat bahwa ketika COVID tidak boleh dilaksanakan aktivitas apapun, karena itu bisa menularkan atau kemudian justru membuat COVID itu berkembang secara luas. Tapi kan kita masih ingat di pilkada kita kemarin, terutama di Medan itu dipaksakan dalam tanda kutip itu harus dilaksanakan di masa COVID. Dari sisi ilmu kesehatan jelas tidak digunakan seperti itu. Tapi dimunculkan sekali lagi diksi-diksi wacana-wacana bahwa kita itu bisa melaksanakan seperti itu. Dan yang berbicara itu lebih banyak sumbernya daripada penguasa. Artinya hal semacam menjadi pembenaran kalau kemudian penguasa yang mengatakan seperti itu. Kenapa saya kaitkan dengan integritas? Bisa kita bayangkan
bagaimana kemudian pelaksanaan pemilu atau pilkada yang dilaksanakan di masa COVID yang menurut ilmu kesehatan sudah tidak boleh, tapi kemudian atas alasan gitu ya, dan kemudian diksi yang dilakukan oleh penguasa itu menjadi kebenaran, dan orang pasti tahu siapa nanti yang akan jadi pemenangnya, dan itu jelas gitu. Karena apa? Kalau di masa COVID kan clear logikanya, bagaimana mungkin Bawaslu bisa mengawasi itu? Orang membuat takut, tetapi di satu sisi itu harus dilaksanakan, sehingga integritas itu nggak akan pernah terjadi kalau kemudian mentalitas para penyelenggara itu memang tidak atau tidak didasari oleh integritas itu, sehingga kemudian apapun yang menjadi satu pembenaran atas nama kekuasaan bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi kita mau berbicara pada persoalan-persoalan yang berkaitan, katakanlah soal dikaitkan dengan uang, dengan anggaran dan sebagainya. Tetapi dari segi dasar integritas itu kita belum selesai. Gitu. Ya, di Indonesia sebenarnya ini kan juga jadi pertanyaan kita kaitkan dengan sistem otonomi misalnya. Seharusnya juga kan pilkada kita ini kan boleh dikaitkan dengan otonomi juga, misalnya daerah khusus mana. Gitu. Kan harus kita akui bahwa Indonesia juga tidak bisa dinafikan, semua harus bisa dilaksanakan secara demokratis. Apa contohnya? Yogyakarta. Ada nggak pilkada di Yogyakarta? Nggak ada, tetapi masyarakatnya senang. Wali kota bupati ada. Wali kota bupati ada, tapi itu gubernur nggak ada kan? Langsung. Tapi masyarakatnya senang. Intinya apa? Di Indonesia juga sebenarnya masih terdapat sistem kerajaan. Maka aplikasi itu semestinya kalau kita memang betul-betul mau berubah itu harus dikaitkan dengan refleksi juga otonomi daerah. Apakah satu daerah itu betul-betul harus dilaksanakan, misal contoh gitu ya, secara model yang demokratis dengan pemilihan yang saya sebutkan tadi, misalnya dengan belajar dari berbagai negara, atau mungkin itu katakanlah berdasarkan DPRD seperti itu gitu. Tapi itu harus melalui kajian yang harus betul-betul secara terbuka, ya, ilmiah, gitu kan. Sebab sekali lagi terus terang saja, kalau kita belajar dari sistem demokrasi, gitu ya, kita kan sebenarnya kalau demokrasi itu diterapkan, itu dalam perspektif politik disebut dengan pembangunan politik. Pembangunan politik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memodernisasi konsepsi-konsepsi tradisional kepada konsep-konsep demokratis itu sendiri. Kalau dulu tadi sudah disinggung ya, kekuatan kita misalnya ada di Ormas, ada Muhammadiyah, ada NU dan organisasi lain yang punya peranan besar. Tapi ketika pembangunan politik itu dilakukan, digeser ini atas nama modernisasi menjadi partai politik. Yang kita tahu sebenarnya partai politik ini kan kalau didasarkan pada asal-usulnya, dia tidak punya basis massa yang kuat, kecuali ormas-ormas tersebut yang memang sudah punya kekuatan seperti itu. Saya mungkin di masa Orde Lama ada ormas yang jadi parpol ya. Iya, dulu di masa Orde Baru kan juga ada satu partai politik, dia tidak mau disebut partai politik kan? Ya kan? Golongan dia. Kenapa? Saya menanya Seperti itu. Gitu. Nah, perspektif ini sebenarnya kita harus betul-betul, kalau memang nanti ada satu wacana seperti itu, kita harus kembali ke dasar, melihat identitas Indonesia seperti apa, melihat perspektifnya dari sisi integritas pemilu seperti apa, dan terus terang saja kita harus mau bersifat jujur. Sebenarnya yang sakit, yang jadi persoalan kita ini sebenarnya mentalitas kita yang nanti kita kaitkan dengan integritas itu, atau sebenarnya memang apa gitu. Kalau memang kita sekarang ini memang masalahnya ada di integritas, maka sekali lagi ya harus kita benahi, mulai rekrutmen penyelenggara pemilu itu siapa. Jadi masalahnya publik sendiri pun integritasnya udah rusak karena udah terima uang ya, gimana? Ya publik kan di satu sisi sebenarnya kalau kita lihat publik ya, dalam saya mengatakannya itu sebenarnya seperti itu. Ada publik yang juga kritis, jadi tidak semua dikatakan bahwa publik itu menerima gitu. Ada masyarakat yang memang secara ekonomi yang memang dia perlu, ya. Pakar politik sebenarnya sudah sampaikan
tidak ada demokrasi kalau kemudian perut masih lapar. Nah, gitu. Jadi memang itu menjadi satu persoalan tersendiri. Tetapi kita tentu berharap gitu ya, ada semacam satu kejujuran kita untuk berarti ini yang perlu diperbaiki yang mana gitu. Ya tentu saja sebagai penguasa dalam perspektif politik ya, bukan saya katakan mendukung, tapi itu sesuatu yang memang terjadi bahwa misalnya dia akan melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara dia seperti itu. Persoalannya kita yang kita sebut sebagai proses demokrasi itu, sistem oposisi kita tidak mendukung. Sehingga kemudian kalau kemudian itu terjadi ya kita lihat masyarakat kita ya terkesan pragmatis, sehingga tidak mau bersifat mungkin mereka tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya seperti itu gitu. Tetapi saya kira memang wacana-wacana seperti ini harus terus dikemukakan sehingga kemudian bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, saya kira. Kalau tidak salah dulu Pak Budiono pernah memberikan batasan PDB berapa gitu bahwa minimal untuk hidupnya demokrasi. Jadi ada tingkat kemakmuran pendapatan masyarakat, saya lupa angkanya. Barulah demokrasi masa Pak. Iya, ini belum. Ya, jadi ada penghasilan minimal sehingga demokrasi itu bisa berjalan. Jadi kalau orang masih bermasalah dengan makan nanti malam apa, tiba-tiba ada 250.000 ya kita tidak berhak menghakimi supaya tidak mengalami itu. Tapi dari tadi disinggung integritas, saya balik dulu kepada Bro Parpol kita, Pak Parpol ya. Di PSI sendiri bagaimana mekanisme menjamin bahwa orang-orang yang masuk PSI itu memang orang yang berintegritas, apalagi yang sudah jadi pengurus. Kemudian pada calon-calon yang dari tadi kan Bro menekankan komitmen dia terhadap PSI sendiri, komitmen terhadap masyarakatnya bagaimana itu untuk menjamin? Tidak ada jaminan. Seseorang itu bakal berintegritas terus. Yang ada ya komitmen tadi bahwasanya ketika dia masuk dengan komitmen integritas dia harus memegang komitmen itu. Ketika komitmen itu dilanggar, ya ada risikonya, tentu kan ada mekanisme. Kalau ada kesalahan ya dia akan dikeluarkan, dia akan didenda atau akan dihukum. terhadap internal PSI sendiri sudah ada apa ya? Sudah pernah melakukan hal-hal yang keras terhadap kasus si Alin dulu di Jakarta yang maki orang dari dia buat DPR, dia Yani itu salah satunya. Ya, artinya komitmen PSI ini kan triloginya kan menebar kebaikan, merawat keragaman dan menumbuhkan solidaritas. Ya, ketiga ini adalah dasar dia bergerakan bukan itu yang menjaga integritasnya. Nah, kalau ada melenceng dari situ ya, wow. Tetapi dalam wacana yang disampaikan ini tadi PSI relatif ke apa ya? Lebih ke bersetuju balik ke sampai hari ini keputusan PSI itu ya tetap mendukung pemerintah. Saya rasa apapun ceritanya yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu pasti didukung oleh PSI. Nah, dengan komitmen pertama ketika memutuskan akan mendukung Pak Prabowo sudah pasti didukung. ya. Balik ke soal besar tadi. Udah Sohibul, tapi kan hal-hal sangat besar itu tentang perubahan metode. Karena kita juga berhadapan dengan waktu ke waktu, apa sebetulnya langkah yang bisa mendasar, tapi revolusi yang membuat kita lebih siap. Karena kalau kita rasa generasinya yang terlibat dalam penjajahan itu sudah banyak yang almarhum. Tetapi mengapa diwariskan ini mentalitas ini? Dan apakah masih layak kita tunggu dengan demokrasi yang sudah berorganisasi ini sampai nanti atas nama kedaulatan rakyat sudah jelas ongkosnya besar, ketika yang kita masyarakat banyak dan toh outputnya begitu itu juga. Narasi tanding itu Gramsci dan Noam Chomsky sangat hebat soal itu. Narasi tanding harus ditunjukkan dan saya yakin ini narasi tanding. Jadi untuk sesuatu kemapanan yang seolah benar tapi dibungkus oleh kebohongan-kebohongan. Ada tabir yang membuat dia seolah-olah false consciousness kata Karl Marx itu harus dibongkar itu. Kritisisme seperti yang Bolan David sangat diperlukan yang untuk merumuskan pernyataan filosofis supaya dari narasi ini muncul kejujuran yang mencoba usaha memperbaiki ini. Saya menyerukan rapinya. Ini catatan terakhir. Kembali
membawa Indonesia pulang ke jati dirinya. Itulah komitmen yang saya minta kepada Pak Prabowo. Kembali membawa Indonesia pulang ke jati dirinya sesuai dengan konstitusi. Itu yang tadi apa tujuan Indonesia merdeka. Gak usah terlalu silau melihat orang lain di negara-negara lain. Saya kan pendapatannya sebagai seorang dosen, gak mungkin tiap tahun ganti mobil. Saya sesuaikanlah pendapat saya dengan apa, hidup saya dengan pendapatan saya. Indonesia jangan dibujuk-bujuk oleh orang lain dan jangan mau. Kau harus beli senjata ini, beli, utang habis kita. Sesuai enggak program-program ini dengan kebutuhan rakyat Indonesia? Prioritasmu adalah berikan perlindungan kepada rakyat dan jaga wilayahnya. Rakyat kau lindungi, jaga wilayah karena makmurnya dia di wilayah ini. Sini banyak sumber, jangan pas ada siapa-siapa tak ada keduanya. Itulah inti konsolidasi yang kita minta kepada Pak Prabowo. Dan kalau saya dengar review beliau bicara sangat tangkas 2014, 2019, saya seolah-olah menemukan Bung Karno ulang. Singa Asia. Iya. Macan Asia. Hancur semua, bocor dia bilang. Ini bukti hal-hal seperti itu harus diadvokasi dia supaya jangan terlalu sibuk hal-hal yang kecil. Setiap perubahan di bumi manapun, even revolusi Perancis yang diuntungkan kelompok oligarki juga jangan terjadi di Indonesia. Makanya itu kalau kita kawal semua perubahan ini. Akan ada transisi yang begitu besar dan kita kawal semua. Sistem politik itu yang bisa dituju oleh Pak Prabowo. Tapi dia bikin cerita-cerita yang lebih mudah dipahami pemilihan kepala daerah dan sebagainya itu. Saya yakin mereka di balik panggung sudah bicara duluan itu. Dengan Terlihat seperti impromptu. Kayak gitu-gitu ya. Misalkan ya, bagaimana mungkin kita dapatkan identitas pemilu penyelenggaranya seperti itu? Yang memilih KPU Bawaslu adalah Komisi 2. Siapa Komisi 2? Itulah manusia paling partisan di dunia. Kan dia itu partisan itu dengan dia. Betul dia. Oleh karena itu, bubarkan itu KPU, biarkan aja ada KPU, tapi tidak permanen. Nah, dia hanya petugas teknis membantu pemilihan. Tapi penyelenggaranya semua parpol. Tahun 55 dan tahun 99 ada pemilu berintegritas, paling berintegritas sepanjang sejarah Indonesia. Tapi itu nggak bisa ditukar hasilnya oleh luar negeri. Luar negeri tahu kan, dia ingin melakukan sesuatu perluasan kekuasaan di negara mana yang bisa ditokok-tokok. Nggak bisa digempurnya, dicarinya alasan mandat PBB. Irak habis itu katanya kan, oh kita baca semua jurnal mengenai itu. Irak itu habisi katanya kan, itu Ethiopia habisi. Jangan biarkan itu pemimpin yang kokoh, yang punya wawasan, yang mengenali dirinya. Dan Pak Prabowo punya peluang ke situ. Yes, itu yang saya maksudkan itu. Tapi jangan dia biarkan sendirian. Nanti sibuk dia dengan atribut-atribut militer, karena dia pernah di situ sekian puluh tahun. Dia tak pernah kenal demokrasi. Orde Baru itu dia di tentara. Setelah belakangan kan dia mencoba ikut menjadi pelaku demokrasi, tapi cuma di parpol aja. Yang berkuasa kan baru ini sudah berapa kali dia coba uji. Itu menurut saya terakhir. Jadi ini semacam closing statement dari Pak Warjo closing statement terhadap tema kita hari ini. Ya tentu yang pertama ketika ada wacana untuk ke DPRD dengan kepala daerah, saya kira kita harus menuju kembali pada saya setuju dengan Soebul identitas kita. Bang Soebul, Bang Soebul. nah gitu bukan Mas. Sehingga kemudian betul-betul kita bisa menyelami sistem politik yang diperlukan di Indonesia seperti apa. Yang kedua saya kira kita tetap harus mengutamakan apa yang menjadi dasar di dalam kontestasi integritas. Jadi kalau sistem kita, kalau praktik-praktik politik kita masih seperti yang dulu-dulu, gitu ya, maka ya kita nggak akan pernah mendapatkan pemimpin output yang bagus juga. Dan sebenarnya terus terang saja orang politik atau partai politik ini yang paling tahu mengenai praktik-praktik
itu karena di internal sendiri mereka juga bisa merasakan itu. Bagaimana persoalan politik uang misalnya gitu ya, kemudian ada oligarki di dalamnya gitu. Dan satu hal saya setuju ya bahwa tidak harus demokrasi itu didasarkan dengan seberapa banyak orang memilih. Kalau kita pelajari pemilu di Amerika yang katakanlah dianggap oleh banyak kalangan sebagai bagian daripada negara dengan praktik demokrasi, itu pemilu yang paling banyak pemilihnya itu adalah ketika pemilu yang melibatkan Donald Trump pada 2000 pertama dia dengan Joe Biden seperti itu angkanya di atas kalau nggak salah itu 60%. Sebelumnya itu rata-rata 40% saja dan nggak ada problem kan? Kita di Indonesia gitu ya selalu dinamakan bahwa itu harus persentasenya sekian, harus tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya itu menjadi persoalan tersendiri gitu. Oh, berarti partisipasi itu tidak sebegitu substansial. Nah, kan jadinya nanti ada anggapan gitu ya bahwa dengan untuk menaikkan itu wajar harus ada politik uang berikan bukan seperti itu gitu. Karena apa? Demokrasi itu berjalan sekali lagi harus ada integritas gitu. Dan di Amerika kalau saya lihat di sana itu kan partai politik punya perannya, tapi civil society di luar ini jauh lebih besar. Jadi mereka lah yang akan melihat bagaimana sepak terjang partai politik gitu. Sehingga kemudian desakan-desakan dari civil society ini akan memberi masukan kepada partai politik dan juga pemerintah gitu. Oleh kelompok-kelompok think tank gitu ya, itu di Washington DC itu banyak sekali untuk membantu proses-proses ini karena terus terang saja tidak semua SDM di dalam partai politik itu punya untuk menjelaskan dan memenuhi apa yang dituntut oleh masyarakat. Nah sementara masyarakat yang apolitis yang salah satunya tidak memberikan memberikan katakan suara dalam proses seperti itu, tapi dia memberikan partisipasi politiknya di luar itu. Kesalahan pemikiran kita adalah yang disebut dengan partisipasi politik itu hanya ketika 5 menit di dalam bilik suara itu. Padahal kalau secara terminologi partisipasi politik adalah proses individu, kelompok atau apapun itu yang bisa mempengaruhi perubahan yang dianggap negatif apa yang dilahirkan terutama oleh pemerintah. Karena kalau tidak, itu tidak akan terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Jadi saya kira memang ini harus terus didorong ya, terutama agar supaya proses-proses demokrasi itu bisa berjalan. Gitu. Baik, mungkin ada closing statement dari Bapak Reza kepada Pak Prabowo. Kami pesan bantu apa yang menjadi keputusan Bapak dalam menjalankan negara ini, tapi juga setiap keputusan itu harus sesuai dengan kemampuan, jangan sesuai dengan kemauan. Ya, kalau sesuai dengan kemauan itu akan berakibat fatal, tapi kalau sesuai dengan kemampuan, insya Allah negara yang Bapak pimpin akan menjadikan Indonesia emas 2045 nantinya. Nah, dan khusus juga dalam mengambil keputusan, dalam setiap keputusan yang strategis, libatkanlah kajian-kajian teknis, jangan hanya emosional atas dengar kanan dan kiri, tetapi lakukanlah berdasarkan naskah akademik yang benar sehingga keputusan-keputusan di kemudian hari tidak menjadi keputusan yang blunder dalam mengambil langkah strategis negara ini. Baik, pemirsa sekalian juga hadirin yang ada di studio, seperti biasa Triple S tidak akan pernah mengemas kesimpulan karena kita hanya menghadirkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Andalah yang kemudian menentukan kesimpulan macam apa yang Anda bisa tangkap. Tapi yang jelas semua berpulang bahwa kita ingin mencari yang terbaik bagi bangsa. Kedaulatan bangsa juga perlu, tetapi hasil dari kedaulatan itu juga perlu. Hak-hak masyarakat untuk menyalurkan suara juga perlu, tetapi hasil yang dibuat
juga ditunggu, dan juga tadi sudah menyentuh kepada undang-undang bahwa sebetulnya Indonesia lebih dekat kepada demokrasi keterwakilan daripada demokrasi langsung yang mungkin terlihat lebih gagah dan terlihat lebih demokratis, padahal sebetulnya kita punya nilai dan filosofi sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi ada manfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dari maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Jadi, apa yang disebut intellectual property? Kalau Jakarta banyak sarana untuk itu. Triple S harus memfasilitasi.